Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita membasahkan lisan-lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya merupakan sebab ditambahkannya kenikmatan. Dan Allah, sekali lagi Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah, itu tidak butuh dengan kesyukuran kita, tidak. Allah katakan di dalam surat Luqman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Barang siapa yang mereka bersyukur kepadaku, maka sejatinya syukur tersebut untuk dirinya, bukan untuk Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Oleh karenanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut, dan barang siapa kufur terhadapku, jelas kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah, dan nikmat Allah ini sangat banyak. Nikmat bisa berangkat melangkahkan kaki ini ke masjid. Nikmat yang tadi pagi kita rasakan bisa bangun kembali dari tidur kita. Betapa banyak yang mereka tidur di malam harinya, di pagi hari tidak bangun-bangun. Dan kini kita masih diberikan nikmat tersebut. Nikmat bisa menghirup oksigen, nikmat bisa menggerakkan jari jemari, semuanya bentuk kenikmatan. Dan bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang kalau kita simpulkan kenikmatan ini ada dua macam, bapak-bapak. Yang pertama kenikmatan zahir, ya tadi nikmat sehat, nikmat bisa memiliki harta, nikmat bisa memiliki anak, keturunan, segala macam, istri, kendaraan, ya. Itu nikmat yang zahir yang muslim maupun kafir mendapatkannya. Muslim maupun kafir mendapatkannya. Yang artinya ya siapapun bisa mendapatkannya. Tapi ada satu nikmat yang amat besar, bapak-bapak sekalian, yang tadi kita sampaikan di khutbah Jumat, sempat kita bahas, yaitu nikmatut tauhid. Nikmat bisa beribadah hanya kepada Allah saja. Diri ini bisa mengabdikan hidup dan matinya kita hanya untuk Allah. Capek dan letihnya kita untuk Allah. Yang karena memang itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam yang senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bersyukur kepada Allah. Beliau mendakwakan Islam ini penuh akan keletihan, darah bertumpah, darah bercucuran, yang alhamdulillah sampai saat ini kita bisa merasakan lezatnya, nikmatnya Islam. Di balik itu semua ada perjuangan para sahabat Nabi, istri-istri beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan selalu tersambungkan kepada para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan siang kali ini sedikit ya saya, yaitu Al-Fakir ya Aldi, ingin menyampaikan sedikit ilmu ya yang telah dulu kita pelajarin di pondok ya. Kita di sini bukan bermaksud menceramai, bukan, namun kita nata'allam sawiyan, kita menuntut ilmu bersama-sama ya, yang tentunya nanti kitab yang kita bacakan ini kitab kecil Pak, ringkasan. Dia kitab yang sangat bagus untuk kita semua, bagi para pemula ya yang ingin mempelajari Islam ya, yaitu kitab Risalatu Minal Qalbi, sebuah surat dari hati. Yang ini judul kitabnya ya, Risalatu Minal Qalbi, sebuah surat dari hati, yang dimana kitab ini ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdussalam Bali ya. Siapa beliau ya? Syekh Wahid ini ya, beliau ini sosok ulama, bapak-bapak sekalian. Beliau sosok ulama dari mana? Dari Mesir ya.
beliau ini ahli dalam artian saat ini yang beliau terkenal kali yaitu mengenai ruqyahnya. Ya, beliau ahli ruqyah dalam artian sering ya mengobatin orang-orang yang mereka kena penyakit sihir ya, segala macam penyakit gangguan-gangguan jin. Walhamdulillah beliau banyak menguasai banyak ilmu. Salah satunya ilmu syariah ini, ilmu ruqyah ini. Ya, ruqyah syariah syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang beliau ini Masya Allah kalau kita baca biografi singkatnya, beliau ini waktu masih mudanya beliau menuntut ilmu dalam artian kekurangan harta ya, beliau bekerja kemudian beliau menuntut ilmu, yang sampai beliau itu kalau menulis surat lampu penerang itu makai lampu ya kayak senter kecil gitulah pokoknya, yang kalau habis beliau harus belikan minyaknya lagi gitu. Terus seperti itu. Yang alhamdulillah ya banyak ya di Afrika sana yang mereka masuk Islam melalui beliau rahimahullah ini ya. Nah, kita sedikit mengenal sejarah beliau ini, biografi beliau. Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga dikenal sebagai Syekh Wahid Abdul Salam. Beliau adalah seorang ulama Islam yang tinggal di Mesir. Beliau seorang salafi yang kuat berpegang kepada dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan beliau dikenal sebagai para pakar perawat penyakit menggunakan bacaan Al-Quran, itu maksudnya ruqyah. Ya, ruqyah yang syar'i, terutama penyakit sihir dan gangguan jin. Ya, dan beliau banyak menulis buku di antaranya ya, yaitu mengenai cara pengobatan sihir dengan judul Sihir dan Cara Pengobatannya Menurut Islam ya. Dan juga beliau menulis buku tentang Wiqayatul Insan Minal Jinni wal Syaitan ya, yang artinya kerasukan jin dan syaitan dan penawarannya dan pengobatannya menurut Islam bagaimana ya. Ini secara singkat biografi beliau. Masya Allah Bapak sekalian semoga dirahmati Allah ya, beliau menuliskan risalah surat untuk kita kaum muslimin, sebuah pesan dari hati yang beliau tuliskan untuk kita kaum muslimin yang awam ini. Apa yang beliau katakan ya, beliau mulai kitabnya ini Risalatu minal qalbi ya, hadhihi risalati ilaika ya, ini adalah surat untukmu. Ini adalah sebuah surat untukmu, li'annani uhibbuka, yang karena aku ini mencintaimu. Artinya apa? Beliau menulis surat ini didasari karena cinta terhadap kaum muslimin, ingin untuk memberikan kontribusi terhadap kaum muslimin terhadap dakwah Islam ini. Ya. Apa yang beliau katakan? Hadhihi risalati ilaika li'annani uridu laka sa'ada al-abadiyah. Dan sebuah surat kecil ini aku tuliskan untukmu, wahai saudaraku sesama muslim, karena aku menginginkan darimu as-sa'ada abadiyah, yaitu kebahagiaan yang kekal. Ya, artinya beliau ini tidak egois menuntut ilmu untuk dirinya saja, tidak. Beliau menulis surat, belajar kemudian mendakwakan Islam. Beliau mengharapkan kaum muslimin ya, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengharapkan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang kita tahu kebahagiaan di dunia ini mata'un qalil, kesenangan yang semata. Yang kesenangannya itu semu. Yang Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa dalam surat Al-A'la. Ya, yang kekekalan abadi itu kebahagiaannya hanya di akhirat. Dan kehidupan akhirat jauh lebih kekal daripada dunia. Yang kita hidup di dunia ini tidak lebih kurang 60, 70 dan sedikit lewat dari sana. Lewat dari itu umur kita. Ya, adapun lewat umur tersebut itu adalah bonus ya untuk kita beramal soleh. Terus Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita beribadah kepada Allah, doa kepada Allah, minta keistiqomahan biar supaya cahaya iman ini masih melekat pada diri kita sampai ajal menjemput kita. Yang tadi kita katakan di dalam khutbah Jumat, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang mereka mati, meninggal
yang dia mengilmuin, paham betul dari makna kalimat la ilaha illallah ini, dia mencurahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit apapun, dakhalal jannah, masuk dalam kategori apa? As-sa'adah al-abadiyah, yaitu kesenangan yang kekal. Ya karena di surga itu kesenangan semua, Pak. Tidak ada letih, tidak ada capek. Ya. Kemudian kita bacakan lanjut, ya. Risalatu minal qalbi ila kulli man yabahats 'anil haqiqati. Yang surat tersebut aku tuliskan dari hati yang aku peruntukkan kepada siapa yang mereka mencari tentang kebenaran. Ila kulli man yabahats 'anil haqiqah, ya. Yang aku tuliskan untuk siapa yang mereka sedang mencari kebenaran, mencari keselarasan dalam agama ini, yang benar ini bagaimana? Nah, ini jawabannya, ya. Yang dia mempertanyakan man anta, ya, siapa aku? Siapa dirimu? Siapa aku ini? Kok aku bisa di dunia ini? Siapa aku? Ya. Kemudian walimadza khuliqta? Walimadza khuliqtu? Dan kenapa aku ini diciptakan? Kenapa aku ini diadakan di bumi ini? Kenapa? Dan kenapa kau masih ada di dunia ini? Kenapa? Apa maksudnya? Kemudian wa madza ba'dal mauti? Ya, dan apa yang akan terjadi setelah kematian? Ya. Dan ini pertanyaan wajib kita renungi, wajib kita tadaburi sehingga kita ingat bahwasannya aku adalah ini dan aku diciptakan untuk ini, dan apa yang terjadi setelah kematian, dan perjalanan yang masih jauh, Bapak-bapak sekalian. Kemudian masih dengan pertanyaan yang lain, kata Syekh, beliau mengatakan wa kaifa ta'ishu sa'idan fil qabri. Nah, ini Pak, kita ini di fase kemudian kemarin kita belum lama di fase perut ibu kita, lahir kita di muka bumi ini, beranjak dewasa, mungkin kita sudah saat ini dah punya anak, dah punya cucu saat ini. Ini baru berapa fase yang kita lewatin. Nanti setelah kehidupan ini ada yang namanya kematian. Yang kematian ini bukan akhir dari segalanya, bukan. Masih ada kehidupan lagi. Yaitu apa? Masih ada penantian di kuburan. Wa kaifa ta'isu sa'idan fil qabri, dan bagaimana caranya kau bisa hidup nanti itu di kuburan dengan sa'i dan dengan bahagia, dengan senang, ya. Yang Nabi itu mengatakan di makbarah, Pak, di kuburan sana, ya, itu ada dua, antara kenikmatan atau azab kubur. Ada nikmat kubur dan azab kubur. Yang Nabi SAW itu ceritakan bahwa di kuburan itu setelah kaum muslimin, ya, sanak keluarga menguburkan kita, kemudian mereka meninggalkan kita, ya, yang langkah mereka meninggalkan kita, datang malaikat mengatakan man rabbuk wa man nabiyuk, ya, wa madinuk, dan seterusnya, ya. Apa agamamu? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Ya, yang ini semua pertanyaan tiga ini, Pak, tidak bisa dijawab dengan kecerdasan kita, enggak. Secerdas apapun di dunia seseorang tersebut, IQ-nya tinggi, yang mungkin orang mengatakan mengakuinya IQ-nya tinggi, belum tentu bisa menjawab tiga pertanyaan mudah ini, Pak. Yang kita lihat di dunia mungkin mudah, anak kecil bisa ditanya, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, siapa apa agamamu, siapa nabimu. Anak TK bisa menjawabnya, ya. Kini di dunia kita tahu jawabannya, ya, pandai kita menjawabnya. Tapi nanti di akhirat itu bukan kepandaian kita, tapi kebaikan amal soleh kita yang menjawab, Pak. Kejujuran hati kita dalam beramal soleh itu yang membantu kita. Dan tentunya ini renungan bersama, Pak. Renungan bersama masalah kematian, kehidupan setelah kematian, kehidupan kemudian adanya kematian, ya, renungan bersama. Itu kalau para sahabat itu, Pak, ya, kebiasaannya tatkala ada orang meninggal itu, ketika lewat itu mereka orang-orang bawa keranjang menggotong si mayit itu, mereka itu langsung mengambil ibrah, Pak, mengambil pelajaran, merenung. Ya, mereka pula yang digotong. Ya, mereka merenung, berpikir biar supaya apa? Menambahkan keimanan. Ya, karena pemutus segala kenikmatan itu adalah kematian. Dengan mengingat kematian, ketika kita ini kalau duduk sendirian di masjid, kemudian entah kita di mana, ya, merenungi akan kematian, itu serasa, Pak, ya, dunia ini kayak ada apa-apanya, jelas.
Ya kayak saat ini jabatan yang kita dudukin ini kayak, ya Allah kalau aku udah mati apa sih gunanya? Yang Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Yang apabila catatan amalan kebaikan ini diberikan dari sebelah tangan kanannya, dia terima catatan amalannya dari sebelah tangan kanannya, dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Dia senang kali, Pak. Apa yang dia senangkan? Dia mendapatkan catatan amalnya isinya kebaikan. Dia saking senangnya dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Baca ini kitabku, baca. Ya, saking senangnya menerima catatan tersebut, Pak. Ya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Ya, di surgalah tempatnya, Pak. Kebalikan dari itu. Keadaan yang Allah gambarkan dalam surah Al-Ahqaf itu, ya, fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang-orang yang menerima catatan amalannya dari sebelah tangan kirinya, dia terima tuh catatannya, naudzubillah, yang isinya kejelekan semua, ya, yang dia belum sempat bertobat, dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah, wahai kiranya aku tidak mendapatkan rapotku ini. Yang tadi si A tadi senang dia dapat rapotnya karena catatannya baik semua, Pak. Dan fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia dalam keridhaan Allah, dia di surganya Allah, dan enaklah tempat dia. Wa kulu washrabu hani'a, makan dan minum dengan senang diperintahkan itu. Yang satu ini, yang si B ini mendapatkan catatan amalannya dari tangan kirinya, dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Apa ini ya Allah, andai kira kematian ini menyudahi segala sesuatu. Artinya tidak atik lagi balasan. Wahai kiranya kematian ini penyudah segala sesuatu. Selesai semua, tidak atik lagi pembalasan. Mati deh, sudah mati, meninggal, dah matilah itu. Ya, dia berharap seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi, Pak? Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ini luar biasa, Pak. Kalau kita mentadaburi Al-Qur'an itu juz-juz 30, juz 29. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an, baca pula artinya. Walaupun kita belum bisa punya buku tafsirnya, ya minimal kita baca artinya. Sekarang dah banyak Al-Qur'an terjemahan, Pak. Yang mungkin kita baca, ya. Kemudian kita baca artinya, ya, dikit-dikit mungkin kalau ada rezeki, ya, ada HP, kemudian kita buka, ada itu aplikasi Quran serta tafsirnya itu. Nah, dalam surat Al-Ahqaf ini dari ayat yang tadi kita bacakan, dari ayat 19 kurang lebih sampai 30 kalau tidak salah, ya, 19 sampai 30 itu. Ya. Kemudian tadi kan dikatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang-orang yang menerima catatannya dari sebelah tangan kirinya, buku rapotnya diterima dari sebelah kirinya, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai kiranya alangkah baiknya aku tidak diberikan kepadaku ini rapotnya. Andai kata rapotnya aku nerima saja, ya kan? Apa yang dia katakan lagi, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui hisab terhadap diriku, aku tidak tahu balasannya. Kemudian dia katakan ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia berharap sedemikian, Pak, tapi tidak bisa. Allah punya rencana, Allah punya aturan. Kau diciptakan, kau diuji di muka bumi ini, kau diberikan pikiran, kau diberikan akal untuk memilih, untuk memilah-milih benar sahih apa endaknya. Diberikan pikiran, diberikan akal. Kalau kau sholat kau selamat, kalau kau ninggalkan sholat kau seperti ini. Kita tinggal memilih, kita punya kemampuan untuk memilih. Nah, kemudian apa lagi, Pak? Ma aghna anni maliyah, hartaku sekali-sekali tidak memberi manfaat. Ya, tidak bisa harta kita sebanyak apapun yang kita kumpulkan membantu kita menjawab pertanyaan di kuburan. Tidak bisa, apalagi di akhirat. Yang kuburan itu adalah rumah pertama kita menuju akhirat. Ya. Kemudian halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku dari diriku. Artinya apa? Ya, mungkin dulu di dunia fulan menjadi presiden umpamanya, kemudian dia mungkin korupsi, dia melanggar, mungkin dengan kekuasaannya bisa menyelesaikan masalah sehingga hilang itu masalah.
Tidak bisa nampak lagi, tidak trending lagi. Ya karena kekuasaannya. Di dunia selamat dia. Selamat. Tapi dengan di akhirat, setinggi apapun jabatan tidak ada guna. Dia mengatakan, halaka anni sultaniyah. Jabatanku tidak ada guna lagi, kekuasaanku tidak ada berguna lagi. Dulu aku bisa sogok sini, sogok sana, bebas dari hukuman. Kini tidak bisa. Tidak ada istilah sogok, Pak. Malaikat yang kita mau sogok, tidak bisa. Kita yang dihempaskannya. Nah, kemudian apa yang Allah firmankan lagi? Khudhuhu faghullu. Campakkan dia, pegang dia lalu belenggu tangannya ke lehernya. Summah di mana, Pak? Kemudian diapakan lagi? Tidak cukup dari itu, Pak. Allah katakan summal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka, campakkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Ya, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ, Pak. Ya, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'a. Fasluku, ya. Kemudian dibelilitlah dia dengan rantai yang panjang 70 hasta. Na'udzubillah, Pak. Ya, itu gambaran tentang kematian. Nah, kita baru beranjak di saat ini di dunia. Karena nanti kelak kita akan mati semua. Makanya Syekh tadi mengatakan, bagaimana caranya kau bisa senang kelak nanti di kuburan itu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya. Kemudian beliau katakan lagi, wa ma huwa at-tariqul mausul ilal jannah litakuna khalidan fiha la tamutu abadan. Ya, dan jalan ya yang menunjukkan kau ke surga itu adalah jalan kekekalan yang tidak ada kematian darinya. Ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jawab tadi pertanyaan yang Syekh ini lontarkan tadi. Yang beliau katakan apa tadi? Man anta, siapa kau? Siapa dirimu? Ya, siapa saya? Nah, ini jawabannya, Pak. Antal insanul ladzi karamakallahu bi'aqli tumayyizu bihi baina yanfa'uka wa ma yadurruka. Engkau adalah seorang insan. Kau adalah seorang manusia yang Allah apa? Karamakallahu bi'aqli, yang engkau dimuliakan oleh Allah dengan diberikan akal pikiran. Yang dengan akal pikiran ini kita bisa milah-milih mana yang memberikan manfaat, mana yang enggak. Nah ini, jadi kita ini manusia yang apa? Berbeda halnya dengan binatang, Pak. Allah ciptakan binatang itu, Allah berikan Allah berikan dia syahwat, tapi tidak Allah berikan akal. Itu Allah ciptakan binatang, tidak Allah berikan dia akal. Yang di pikirannya syahwat ya makan, ya kawin dan lain sebagainya. Itu saja. Ya, dan Allah menciptakan malaikat. Ya. Tidak Allah berikan akal, namun tidak Allah berikan syahwat. Makanya la ya'sunallah, malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, dia taat kepada Allah saja. Ya. Nah itu. Kemudian Syekh ini mengatakan antal insanul ladzi faddalakallahu ala makhluqatil ukhra. Pak, ya. Jadi kita ini seorang manusia yang kedudukan kita lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, dari hewan, ya, dari malaikat kita yang tinggi. Dalam artian apa? Allah berikan kita dua. Akal, pikiran, kemudian syahwat. Ya. Ini ujian bagi kita. Ujian. Kemudian antal ladzi syarafaqallahu bi an arsala ilaika ar-rasul litadulluka ala tariqi as-sahihi. Dan engkau manusia yang Allah muliakan dengan apa, Pak? Dengan diutus kepada kalian seorang rasul untuk menunjukkan kepada jalan yang benar. Nah, ini, Pak. Jadi Allah itu menciptakan kita tidak diciptakan apa ya? Untuk di dunia ini dah hidup baik, dah macam itu. Allah ciptakan kita di dunia ini, Allah ada ke kita di dunia ini, kemudian tidak sampai di situ baik dilepaskan dah, tapi diutus kepada kita seorang rasul, seorang nabi guna untuk apa? Memberikan petunjuk.
Cara hidup ini seperti ini yang benar. Kemudian Allah turunkan Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fi, sebagai petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kalau kita ini Pak membeli sesuatu kayak barang, motor ya, itu pasti ada buku petunjuknya, tata cara penggunaannya. Kita beli HP, ada buku tata cara penggunaannya, cara membukanya, cara menyetel ini ya, fungsi ini, fungsi itu. Kalau kita beli kipas angin itu ada dapat bukunya semua, rata-rata kalau kita perhatikan elektronik itu ada. Nah, kita manusia Allah ciptakan, Allah berikan Al-Quran, kitabullah, petunjuk, pedoman hidup. Makanya aneh kalau kita lihat ya, kalau Anda ada kaum muslimin yang dia tidak menjadikan Al-Quran itu pedoman dalam kehidupannya. Kuno kali lah dia itu ya, Al-Quran terus pegangannya. Kuno kali itu Al-Quran terus jadi pedomannya, dikit-dikit Quran, dikit-dikit dalil ya, dikit-dikit hadis Nabi. Lah, kalau bukan Al-Quran dan ajaran Nabi, siapa lagi yang kita pegang? Yang Nabi itu katakan Pak, sebelum beliau wafat itu, sebelum beliau meninggal, beliau katakan apa? Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang Nabi tinggalkan itu bukan harta, yang Nabi tinggalkan itu bukan kendaraan, bukan hewan atau apa, enggak. Yang beliau tinggalkan taraktu fikum amrain, yaitu ilmu Pak. Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, lan tadillu matamasaktum bihima, yang jika kalian berpegang teguh, dalam artian berpedoman dengan dua ini dalam kehidupan kalian, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Apa itu Pak yang beliau tinggalkan? Kitabullah, ya, Al-Quran, firman-firman Allah, wasunatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah Nabi dan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan persoalannya kita sok suci dikit-dikit Quran. Ya, nampak orang ke masjid dikit dikata ke sok suci segala macam. Enggak. Lah, wong tujuan kita hidup untuk beribadah. Ya, memang ibadah sholat itu harus ke masjid yang lanang. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kita miris ketika mungkin ada orang ya, anak muda ya, dah jauh dari yang namanya ngaji ya. Kalau dulu kan alhamdulillah kita lihat ya, anak-anak muda itu ngaji ke masjid, berangkat ke masjid, bulan puasa baca Quran ya di masjid. Kini dah jarang. Anak sempat nanyakan kepada teman-teman, malu Pak, mereka itu cuman kayak anak itu malu mau ke masjid. Anak ini kayak pokok pada intinya apa? Kayak segan saja mau ke sana itu, kayak malu, dah telanjur, udah katanya udah anak itu udah besar, malu lah masa ngaji dengan anak-anak itu. Anak itu Pak, ya bukan anak paling ini enggak, anak usia, anak dulu masuk mondok itu perkara untuk bisa baca Quran Pak. Akhirnya saya itu ngaji di TPA, cuman belum bisa ngaji juga. Sekelas anak dulu, kelas 6 SD, 5 SD, SMP itu udah bisa baca Quran. Anak itu enggak bisa ngaji. Kalau ngaji itu enggak dinaikin terus ya karena memang belum layak dinaikkan. Nah, sampai pada tingkat kelas 3 SMP saya ngaji dengan anak-anak kelas SD itu Pak. Saya yang paling besar sendiri. Sebenarnya ada rasa malu, memang ada rasa malu, kayak saya ini udah besar masuk gabung dengan anak kecil. Tapi apa kita lawan? Ya Pak, banyak dari sahabat Nabi itu Pak yang mereka belajar ilmu agama itu di usia yang tidak lagi muda. Banyak Pak. Umar bin Khattab yang masuk Islam umur berapa? Kemudian belajar Islam. Banyak sahabat yang lain mereka belajar agama di usia yang tidak muda. Ya, jadi tidak ada alasan untuk malu sebenarnya Pak. Cuman kita gengsi baik. Diomong ke ini, diomong ke itulah, mental kerupuk ini. Jadi tidak semangat lagi belajarnya. Nah ini. Jadi jangan ya. Karena hidup ini perjalanannya bukan sekedar di dunia, ada fase yang lebih panjang dari itu, yaitu fase akhirat. Ya, kita ini tadi dikatakan saya ini kau adalah manusia yang Allah muliakan. Kita ini dimuliakan Pak, hidup kita ini. Diutus kepada kita seorang nabi, biar supaya nabi ini memberikan petunjuk kepada kita. Nah itu. Makanya orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya masih dalam keadaan kafir, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, perhatikan kehidupan orang-orang kafir itu Pak gimana. Mereka kerja, pagi kerja, malam kerja, kemudian sore pulang kerja, kemudian terus seperti itu mendapatkan gaji, kemudian untuk istrinya, kemudian jalan-jalan. Hidupnya apa? Pada rotasi apa? Seperti itu aja. Tidak ada kejelasan tujuan hidup. Nah itu Pak. Ya karena mereka pun bingung. Kadang mereka pun masih bingung. Setelah mati ini kira-kira aku ini ngapo?
Atau di agama aku nih ada surga dewek di Kristen ini. Ya ndak ati kita meyakini inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama itu ya Islam. Ya. Nah, mereka pun kadang masih bingung. Seperti itu. Ya. Nah, yang Allah katakan di dalam surat Muhammad, ya Allah gambarkan itu walladzina kafaru wa yatamatta'u wa ya'kuluna kala walladzina kafaru wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum, orang-orang kafir Pak ya, yang hidupnya itu apa? Bersenang-senang, makan, kemudian berkembang biak, kemudian punya anak, kemudian dah mati dalam kekafiran, keadaannya macam itu baik. Dak dia meluk Islam, wan naru maswalahum, Allah katakan cukuplah neraka baginya Pak. Nah alhamdulillah Pak, ya kita saat ini diberi kenikmat berupa Islam ini, ya sehingga kita apa ya diberikan keterbukaan bahwa Islam ini memberikan jalan. Dengan adanya Allah utus Rasul kita Muhammad SAW ini, Nabi kita menjelaskan jalan ke surga ini lurus, tidak usah belok. Ya, adapun gangguan kalian bersabar. Terus seperti itu Pak. Makanya Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian, kepada setiap umat Pak. Jadi Nabi dan Rasul itu diutus kepada Allah ya untuk mendakwakan tauhid. Ya. Dan kita umat akhir zaman. Ya, Nabi kita nabi akhir zaman, penutup dari segalanya Nabi dan Rasul. Nah itu. Apa tujuan mereka, apa dakwah mereka, apa visi misi mereka? Kepada sesembahan yang satu, yaitu kepada Allah, wajtanibut taghut, meninggalkan, menjauhi yang namanya kesyirikan. Ya, mungkin saat ini atau kita dulu-dulu ya, atau saat ini kita masih megang umpamanya ada keris yang isinya itu yang kita yakini bisa memberikan manfaat ini ya, kemudian dimandikan, kemudian diapakan, kita meyakini ini ada isinya segala macam ya, jin segala macam, jin ini jin itu ya. Tinggalkan Pak, dah tinggalkan ya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih meyakini seperti itu. Bahaya Pak, bahaya ya, bahaya. Ini bentuk kesyirikan ya, masih beranggapan sial ya. Ini ya, keluar rumah mau rencana mau ke Linggau, nampak pas keluar rumah nampak ular, tidak jadi keluar karena beranggapan kelak nanti di jalan aku tumburan. Nah, keyakinan model-model macam itu. Nampak burung gagak sedikit di atap rumah orang, nyakini nanti ada yang meninggal. Walaupun itu kayak terkadang betul ada orang meninggal, itu bukan maksudnya adanya burung itu meninggal, ada burung itu pun orang meninggal. Nah itu. Nah, artinya apa Pak? Ya. Alhamdulillah Allah muliakan kita dengan diutusnya para rasul ya, untuk membimbing kita ini sebagai umat Islam ini. Alhamdulillah Pak. Kita bersyukur, tentunya syukur ini tidak bukan sekali dua kali, senantiasa Pak. Dengan kita bersyukur kita diberikan nikmat Islam tanpa kita minta sekalipun. Kita nih tidak pernah Pak minta nikmat Islam. Ada tidak kita dulu masih kecil minta nikmat Islam? Tidak ada. Tiba-tiba kita dilahirkan di tengah keluarga yang muslim.